Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Apta. Saya Gunawan. Saya Suryanto. Saya Bambang Sukusno. Saya Wardiono. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan bahwa kami dari kelas TIK A sore dari Temanggung ingin mempraktekkan cara perbanyakan salak dengan cara vegetatif salak organik. Monggo silakan lihat videonya. Jangan lupa saksikan. Salak merupakan tanaman asli Indonesia. Salak banyak dibudidayakan oleh petani Indonesia, di mana salak mempunyai rasa yang manis, legit, dan mempunyai prospek ekonomi yang baik bagi petani di Indonesia. Di sini kita ada di kebun salak di Kalimanggis yang termasuk dataran tinggi. Ini ada buah salak organik yang sudah mendapatkan lisensi sertifikat dari lembaga sertifikasi organik. Ini di kebunnya Pak Gunawan. Akan kita pelajari bahwa salak ini merupakan komoditas yang potensial untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama bagi para petani di tengah-tengah terpuruknya ekonomi di era COVID ini. Terbukti salak masih unggul. Tadi kami habis bertemu juga dengan petani yang panen, itu harga 5.000 di tempat, jadi cukup menjanjikan. Ini salak Kalimanggis yang sudah teruji. Ini ada kebun juga ada disertifikasi. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini produksi salak di Indonesia ini secara umum menurun karena beberapa hal. Satu, mungkin karena alih fungsi lahan. Yang kedua, adanya kualitas unggul yang kurang diperhatikan oleh petani. Nah, ini pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan cara vegetatif. Ini adalah salak organik yang akan nanti kita perbanyak. Cara-caranya bagaimana nanti cara mencangkoknya dan lain-lain sebagainya, perawatannya supaya kita betul-betul mendapatkan salak yang paling tidak kita lihat ini cukup bagus, sudah berbuah bagus di sini. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar membuat perbanyakan salak. Mencangkok salak podoh adalah salah satu cara untuk mendapatkan bibit salak podoh yang baik. Nantinya bila kita menanam tanaman salak podoh yang berasal dari bibit cangkokan, itu nanti tanamannya akan cepat berbuah. Berbuah seperti indukannya, berbuah sangat lebat. Ini salah satu keuntungan perbanyakan tanaman menggunakan cara cangkok. Alat yang kita gunakan untuk mencangkok salak podoh adalah satu, kita menggunakan sabit, kita menggunakan tatah, kita menggunakan pisau, ditambah alat lagi palu. Sedangkan untuk bahannya kita bisa menggunakan botol bekas air mineral ataupun bisa menggunakan bekas infus dari kesehatan. Akan kami sampaikan teknik cara mencangkok tanaman salak supaya mendapatkan bibit tanaman salak yang baik, yang berkualitas sesuai dengan yang diharapkan. Langkah pertama adalah memilih pohon induk yang akan kita cangkok, yaitu anakannya. Kebetulan di depan kita atau di kebun ini adalah semuanya adalah jenis tanaman salak yang mempunyai produktivitas tinggi. Ini adalah salah satu jenis pohon induk yang akan kami pilih untuk kita cangkok. Adapun langkah pertama sudah tadi memilih pohon induk, langkah kedua adalah membersihkan anakan atau yang akan kita cangkok
dari semua yang mengganggu proses pertumbuhan perakaran dari anakan yang akan kita cangkok. Itu ya semua kita pakai tatah, dan ini kita pakai pemukul. Semua harus dibersihkan sampai bersih, termasuk ini adalah pelepah yang sudah tua. Kita sisakan satu saja, yang paling muda, yang paling ujung, yang masih berbentuk bayonet ini kita sisakan. Semua pelepah-pelepah yang sudah tua kita hilangkan, termasuk ini pelepahannya diusahakan sampai bersih, jangan sampai ada pelepah-pelepah yang akan mengganggu dari anakan yang akan kita cangkok. Ini semua perakaran yang baik yang tumbuh dari anakan itu maupun yang ada di sekitar tanaman induk, pohon induk ini harus dibersihkan. Seperti ini agak sulit. Kalau sudah bersih, kita yakin bahwa di sekitar anakan tidak ada perakaran, supaya nanti jadi semuanya harus bersih supaya tidak terganggu. Itu tadi langkah yang pertama sudah kita lakukan, membersihkan semua yang akan mengganggu proses pertumbuhan cangkokan dari tanaman salak. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan media tanam. Kita menggunakan botol bekas air mineral, atau sebenarnya yang paling bagus adalah menggunakan botol bekas infus. Ini ada ukuran 1 literan ya, untuk botol aqua. Kita bagi dua, jadi satu botol bisa digunakan untuk 2 cangkokan. Kira nanti cangkokannya akan seperti apa, sehingga kita akan membuat lubang di sini. Kita akan membuat lubang. Lubangnya kalau bisa itu ini di pangkal batang ini bisa masuk, tapi jangan sampai terlalu besar lubangannya, supaya nanti kalau tumbuh akar tidak keluar dari botol ini. Bentar, ini masih kurang bersih tadi. Selanjutnya guys, ini sudah kita lubangi. Cara memasukkannya, karena ini masih gangguan ini kita sekalian buang. Memasukkannya dari atas. Nah, gini cara memasukkannya. Nah, ini yang sulit, tadi sudah dibersihkan. Nah, ini kalau kurang bersih ya tentunya akan susah juga memasukkan botol ke dalam. Ya, ini agak kebesaran sedikit seperti ini. Selanjutnya, karena ini botol sudah siap, sudah berada di posisi yang akan kita cangkok, sehingga ini sudah siap untuk dikasih media tanam berupa tanah. Media sudah siap, alat sudah siap diterapkan di batang anakan yang akan kita cangkok. Ini sudah selesai, tinggal memasukkan media berupa tanah. Kita nggak usah pakai media yang lain, kita mengambil tanah gembur yang ada di sekitar pohon. Dimasukkan tanah sampai penuh, sebisa mungkin sampai padat, jangan supaya di dalam tidak terjadi ada rongga, sehingga tidak akan memungkinkan adanya pertumbuhan mikroorganisme atau organisme pengganggu yang akan mengganggu laju pertumbuhan dari akar. Ini dipadatkan sambil dipegangi sini, supaya ini karena ini pakai media botol aqua, botol mineral, ini gampang sobek.
kita sampai padat. Ini kalau ini memadatkan, ini sambil pegang di sini supaya ini tahanan ini tidak sobek. Sampai kenceng, sampai kuat, sampai atas sini. Awas, ini ada duri-duri yang belum selesai dibersihkan. Ini terus dikasih tambah sampai padat, sampai kuat, sehingga sebisa mungkin cangkokan ini, media ini tidak bergerak, baik kena angin atau kena gerakan-gerakan dari orang yang sedang manen atau orang lain yang berusaha berada di sekitar media cangkokan ini. Itulah tutorial kami mengenai teknik cara mencangkok tanaman salak pondok dengan sangat mudah sekali, gampang, tidak pakai alat dan bahan yang sulit, cukup pakai media yang ada di sekitar tanaman itu sendiri. Dijamin hasil dari anakan ini kurang lebih 3 bulan sampai 1 tahun ke depan ini bisa menghasilkan benih tanaman salak yang berkualitas sesuai dengan induknya. Demikian tutorial cara memperbanyak tanaman salak dengan cara mencangkok. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Apta.